Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin berbagi pengalaman kepada orang-orang ataupun masyarakat yang sudah tercebur atau sudah terlibat dengan urusan riba, ya. Jadi pengalaman saya ini sebetulnya itu trauma buat saya, dan saya sebetulnya kalau menceritakan ini jadi kayak jadi membuka lembaran pahit buat saya gitu. Tapi niat saya di sini, saya menceritakan ini supaya untuk berikutnya jangan sampai ada lagi yang terkena seperti saya gitu. Jadi awalnya cerita ini saya mulai dari 2013, tahun 2013. Saya waktu itu ingin anak-anak saya supaya kehidupannya bisa jadi lebih baik. Sebetulnya kehidupan kami sekeluarga juga tidak dikatakan susah, lebih dari cukup gitu loh. Buat kebutuhan hidup, bahkan kita juga punya kendaraan dan sebagainya. Cuman karena saya sebagai seorang ibu ingin anak-anak saya bisa lebih baik lagi, kehidupannya lebih maju. Kemudian saya waktu itu, disitulah ceritanya sampai saya terjerat riba. Dan kebetulan saya ngaji di satu tempat yang nggak perlulah saya sebutkan kajiannya di mana dan ustadznya siapa. Jadi waktu itu saya pernah bertanya kepada ustadz tersebut, kalau kita meminjam uang di bank, kira-kira dengan mengagunkan sertifikat rumah kita itu riba nggak gitu. Kemudian ustadz tersebut mengatakan itu tidak apa-apa, karena antara si yang meminjam dengan bank itu kan ada perjanjian dan ada kerelaan gitu. Nah setelah itu saya diskusi dengan anak-anak. Saya mengatakan ini tadi dari Ustadz begini, ternyata tidak riba gitu. Nah jadi akhirnya saya meminjam uang, waktu itu namanya saya pinjam uang 150 juta dengan catatan uang tersebut dijadikan modal untuk usaha anak saya. Nah, itu yang kita pinjam 150 juta itu tidak murni 150 juta yang kita dapatkan. Yang kita dapatkan total bersih itu hanya 115 juta saja. Jadi itu ada potongan dari salesnya juga minta uang juga, dari asuransi, dari entah macam-macam lah pokoknya waktu itu. Nah, karena waktu itu kita memang itu buat modal, akhirnya udah kita setujui. Terus dengan perjanjian kita bayar setiap bulannya 4,2 dalam jangka waktu 5 tahun selesai, ya kan? Sudah kita mulailah usaha kita ini. Waktu itu memang setahun sampai 3 tahun ya saya. Sampai 3 tahun itu memang Masya Allah gitu. Satu hari itu omset kita bisa dapat 1 juta lebih gitu. Sehingga membuat kita tuh jadi kayak kayak semangat. Waduh, ini usaha ini bisa maju, bisa ini gitu. Ternyata itulah ya, barangkali Allah mengatakan kalau kita bermain-main ataupun kita berani artinya dengan kita meminjam uang dengan riba itu kan Allah mengatakan kita seperti berperang ya dengan Allah gitu. Waktu itu kebetulan saya mengaji juga kan, artinya belum betul-betul tahu ya yang kajian-kajian yang mana yang saya tidak mengatakan kajian-kajian itu buruk. Selama 3 tahun itu terus masih berjalan, saya bayar setiap bulan masih mampu tuh. Sampai kira-kira 3 tahun ya, saya 3 tahun kita bayar 4,2, kita masih punya sisa hutang waktu itu di bank berapa ya, 60 juta ya? Enggak, ya, masih banyak waktu itu. Masih banyak, 60 juta lebih kayaknya ya. Masih 100-an kalau nggak salah. Jadi udah dicicil 4,2 selama 3 tahun itu. Saat itu kita tanya sisa berapa gitu. Ternyata masih 90 sampai 100-an gitu. Jadi di situ udah mulai berasa. Ternyata
yang kita cicil 4,2 ini apa gitu. Harusnya itu sudah lebih dari lunas. Nggak mengurangi hutang pokok kita gitu. Ya. Nah, di situ udah mulai ini, tapi belum begitu tersadar. Nah, terus Kita nggak sanggup lagi bayar 4,2. ya, pada tahun 2016 itu udah mulai berat 4,2. Akhirnya restruktur ya. Kita minta Keringanan. restrukturisasi. Cicilan diperkecil jadi 2.300.000. Tapi jangka waktu Tahunnya mundur. mundur. Jadi lebih lama lagi cicilan. Nambah kalau nggak salah nambah 4 tahun lagi. Jadi akhirnya sisa 6 tahun lagi. 6 tahun atau 7 tahun lah waktu itu. Luar biasa. Ya tapi mau nggak mau mesti dijalani karena memang kita nggak sanggup. Nah saat itu juga RCC belum lahir ya kayaknya. Tahun 2016 atau mungkin sudah ada, kita yang belum tahu. Ya, kita belum tahu Ya. waktu itu. Nah, akhirnya karena kita sudah berapa tuh 3 tahun ke sini sudah tidak sanggup lagi mencicil. Kebetulan memang usahanya juga semakin menurun. Akhirnya tutuplah usaha kami tadi. Akhirnya kita datengin kita minta supaya kita diberi keringanan gitu loh, untuk kita membayar modalnya aja. Tapi tetap berkukuh, dia nggak mau. Jadi itu harus dibayar dengan uang kelebihannya gitu loh, dengan bunganya Dengan itu tadi. sesuai ya. Karena begini, dari semenjak kita pinjam uang di, kita memang nggak pernah telat ya, nggak pernah nunggak. Betul. Jadi dari Tepat waktu kalau bayar. 2013 sampai restrukturisasi terakhir itu kita mulai berat tahun 2018. Di situ kita udah mulai merasa lelah nyicil segitu banyak. Akhirnya kita putuskan. Tapi kok Nggak hutang kita berkurang-kurang. outstandingnya itu nggak berkurang-kurang. Betul. Akhirnya 1 tahun. saya putuskan Agustus 2018 itu untuk berhenti bayar. Selama Ya, setahun kalau ya, nggak salah, selama setahun. Jadi ketemu Agustus 2019 masih begitu juga, tapi juga anehnya tidak ada penagihan juga sih dari misalkan debt collector yang datang gitu. Hanya sekali-sekali aja gitu. Tanya ini kenapa belum di ini. Nah, waktu itu kita jawabnya kita mau lunasin. Tapi dari kepala cabangnya belum menyetujui untuk pelunasan begitu. Kita alasannya begitu. Udah nggak datang-datang lagi. Nah dari ternyata sekitar Dipindah. tahun 2015 corner itu dipindah. berganti jadi Tanpa mereka memberitahu kepada kita konsumen kalau dia sudah berganti jadi gitu loh. Terakhir-terakhir aja tuh datang sini orangnya bilang kalau dari itu udah alih manajemen jadi efek yang paling saya rasakan waktu itu adalah saya kan hidup saya sama anak saya sama Reza sama cucu. Itu saya selalu dalam suasana panas gitu. Jadi saya selalu bertengkar dengan anak saya Reza. Selalu bertengkar, selalu apa. Jadi pokoknya sedikit-dikit aja yang apa. Kayak bensin langsung kurang harmonis. Saya terus bertengkar, terus apa. Rezekinya juga jadi mandek. Kedua, ketiga, tidak pernah ada ketenangan di dalam batin gitu loh. Tidak ada saya sih insya Allah ya, saya sholat 5 waktu ya. Saya juga menjalankan tahajud, saya juga baca Al-Quran, saya apa. Tapi nggak tahu, saya kayaknya terfokus terus dengan gimana nih sertifikat rumah saya ini supaya bisa tertebus dan gimana ini caranya supaya kita bisa bangkit lagi. Saya sama anak-anak saya usaha ini mentok. Sehingga sampai udah kehilangan akal gitu. Terus gimana lagi ini caranya? Nah, di situ di tahun 2020 itu saya kayak udah apa ya? Bukan 2020 ya, 2018 atau 2019? Iya, 2018 itu Puncaknya saya sudah, dan nama anak saya yang satu lagi, dia kan rumahnya tidak sama saya, itu juga gitu. Kalau kita bertemu bertiga, mendiskusikan soal ini, kita rame.
nggak tahu dibuat seperti itu sama Allah. Jadi kayak diputer-puter, ya Allah, nggak ketemu ujungnya gitu loh. Sehingga akhirnya saya terus bermunajat kepada Allah. Saya di tahajud saya minta, saya nangis, saya bilang sama Allah, ya Allah gitu, saya tolong beri petunjuk, beri saya jalan. Apa yang harus saya lakukan dan saya harus gimana gitu. Saya sudah nggak sanggup lagi dengan semua ini gitu kan. Anak-anak saya juga udah, kita tiga-tiganya dalam keadaan stres sekali gitu kan. Akhirnya entah bagaimana caranya, barangkali dengan doa saya yang terus-menerus, Allah ijabah. Saya bilang sama Allah, saya ada satu kajian yang diberikan sama Ustadz. Dia memberi saya satu doa. Doa itu bagus sekali gitu loh. Itu dia bilang, terus amalkan, nanti akan dikasih jalan keluar untuk hutang piutang, untuk kemudahan rezeki diberi jalan. Kalau nggak salah doanya, Allahumma kfini bihalalika an haromika. Iya, saya lupa itu. Pokoknya saya aman itu siwak. Aman siwak. Jadi itu saya amalkan terus. Kemudian benar. Karena dengan kepasrahan itu gitu, saya bilang sama Allah, ya Allah, tolong bayarkan ya Allah, bayarkan sisa-sisa hutang saya di yang sebetulnya sudah lunas. Ini hanya tinggal kelebihan ataupun bunga-bunganya saja gitu kan. Karena sebetulnya begini, kita ada kemampuan untuk nyoba untuk melunasi ya. Jadi setelah kita hitung-hitung dari awal kita cicil, di tahun 2013 sampai 2018 itu kita sudah mencicil itu senilai totalnya 210 juta sudah kita cicil. Sementara kita pinjam itu 150 juta. Jadi bagi saya kalau hitung-hitungan hutang akhirat itu sebetulnya udah lebih, bahkan hutang saya udah lunas bahkan berlebih 60 juta gitu. Tapi ya itulah tadi, balik lagi hitung-hitungan bank, ribanya luar biasa, berlipat-lipat. Jadi mereka masih kekeh, terakhir 2018 itu mereka masih tagih kita sekitar 72 juta atau 75 lah sekitar itu untuk outstandingnya. Bahkan mereka tambahkan lagi bunga berjalan, penalti, denda setiap bulan, dendanya, semua mereka hitung. Nah seperti itu. Kalau itu lebihnya ke saya karena ya, mungkin Reza Allah yang karena doa-doa saya mungkin yang menggerakkan saya untuk lihat di ketemu dengan RCC ini. Jadi awalnya itu lagi lihat-lihat Facebook, terus di situ ada sudah berapa kali sebetulnya RCC Riba Crisis Center. Kurang yakin. Terus saya ikutin, saya like itu Facebooknya. Tapi juga belum tahu ini apa sih gitu. Nah itu mulai 2019 ya, 2019. Lalu pada bulan Desember 2019 itu RCC bikin IGD itu, Institut Guyup Depok. Ya. Nah di situ disebut perdana kita buka khusus untuk yang bermasalah pinjaman bank segala macam, kartu kredit. Nah di situ saya tertarik tuh. Saya bilang ke ibu saya, ke abang saya, di sini ada nih untuk bantu, insya Allah syar'i ya gitu. Ya kita coba aja lah, namanya ikhtiar. Toh juga kita sekarang udah nggak punya jalan keluar gitu. Jalan keluarnya apa, bingung. Mau lunasin pun masih terlalu banyak. Sebetulnya dilunasin pun waktu itu mungkin mampu, tapi saya nggak redo lagi untuk bayar lagi ke bank segitu banyak, karena itu tadi saya merasa saya udah bayar lebih 60 juta ke bank. Kalau ditambah lagi 70 juta atau 80 juta, rasanya hari gini ngasih makan bank luar biasa dengan nilai yang segitu. Karena gitu. kita ingin mengurangi supaya kita tidak terkena riba itu tadi. Makanya kita datang ke minta supaya kita bayar pokoknya aja, biar kita nggak tambah dosa gitu loh. Setelah kita tahu ternyata itu tuh riba banget gitu loh. Dan waktu itu di kajian saya awal, saya kan nggak ngerti gitu. Nah setelah saya ikut di kajian-kajian syar'i ini, barulah saya tahu
bahwasanya memang itu riba sekali. Jadi saya sekarang tuh benar-benar kayak bergidik gitu loh. Bergidiknya jadi kok sedikit-sedikit apa-apa, mulai dari kartu kredit saya, mulai tadi yang berbau-bau itu saya semuanya udah saya tutup. Saya udah nggak mau lagi, sampai yang namanya saya ikut-ikut arisan semua saya tutup. Karena saya takut, karena saya udah mengetahui, oh ternyata begini gitu loh. Nah, lalu ikutlah mulai guyup-guyup di Depok, pertemuan pertama kali sama Kang Taufik ya. Lalu dengan rekan-rekan yang lain, pengurus-pengurus, sekali dua kali, akhirnya kita bicarakan sampai kita beri kuasa kepada Intra untuk menyelesaikan kasus kita ini ya. Waktu itu tanda tangan di atas meterai, semua kita serahkan kepada Kang Taufik atau Intra untuk negosiasi ke, dan itu kalau nggak salah sekitar bulan Januari atau Februari 2020 kita mulai. Prosesnya itu ya nggak mudah sih ya. Ada lika-likunya juga. Jadi beberapa kali sudah disurati sama Intra ke, tapi diacuhkan gitu aja, nggak ditanggapin, nggak dianggap sama karena pengajuannya mungkin mereka mengecilkan lah. Oh gimana nih, nggak ada urusan gitu kan. Ya akhirnya kita bersabar aja sambil terus berdoa. Kalau saya sambil kita ngumpulin uang, berdoa juga pastinya kita ngumpulin uang. Jadi setelah gabung di Intra ini ada yang namanya itu simpuh ya, simpanan pelunas hutang. Jadi waktu itu kita punya uang sekitar 20 juta. Kita tabung di simpuh itu untuk nanti dijadikan bukti untuk nego ke bank. Nih, ini loh nasabah saya punya uang segini untuk pelunasan, mau atau enggak gitu. Setiap bulan kita tabung ya seadanya, ada 500 kita tabung, 300 kita tabung, sampai akhirnya di akhir tahun 2020 itu terkumpul sekitar 30-an juta ya. Lebih lah ya. Lalu seingat saya itu Kang Taufik itu waktu itu langsung mulai agak keras ke, kalau memang segini pun nggak mau juga ke pengadilan. Ya udah kita maju aja lah ke pengadilan gitu. Nah di situ setelah di move seperti itu, pihak bank mulai lunak. Mereka bilang ya udah ini pelunasan segini, bunga, penalti semua dihapuskan, tapi outstanding masih 72 juta. Tetap segini, ini udah nggak bisa dinego lagi dan harus dibayarkan. Mentok lagi kita di bulan Desember itu. Nah, kita mentok lagi tuh. Waktu itu ada 30, terus kita tambah lagi 5 juta, jadi 35 juta. Sisanya kita bingung. Karena dari bank menuntut di Desember 2020 itu harus selesai. Nah, lalu kita biarin aja, kata Kang Taufik, udah biarin aja dulu, nanti dinego lagi. Akhirnya sampai Januari 2021, awal tahun kemarin, masuk ke Februari, Januari akhir, dihubungi lagi sama Kang Taufik. Kang Taufik bilang, ini sudah bisa diambil sertifikatnya. Kita kaget dong. Wah, itu saya Allahu Akbar. Masya Allah, kok saya bisa? Sujud syukur. Kok bisa, kan masih ada sangkutan sekitar 30 juta. Ini dari mana gitu? Betul. Lalu kita tanya, antum dapat pelunasan bergilir. Nah, inilah program dari Intra yang ini demi Allah ini beneran. Ya, jadi bukannya kaleng-kaleng, bukannya bohongan gitu. Betul. Bener. Tadinya jadi saya pikir ini dana umat, ya. Dana umat dan untuk umat dan juga, untuk umat, gitu. Dan saya yakin sekali bahwasanya, Masya Allah, kebesaran Allah itulah dengan doa itu ya. Itu kan senjata kita sebagai orang Muslim itu adalah doa ya Mas. Ya. Dan jadi inilah jawaban dari Allah gitu. Tiba-tiba aja gitu. Saya sujud syukur Mas, saya langsung saya bilang ke ibu saya, ke abang saya, ya Allah gitu. Sertifikat bentar lagi keluar. Ya Allah, saya tuh ini bagaimana ceritanya? Jadi kita dapat pelunasan bergilir dari Kang Taufik itu
30 jutaan, bisa dicicil semampunya. Waktu itu disepakati 1 juta per bulan, berarti sampai 30 kali bayar. Tapi itu juga tetap semampunya, kalaupun ada kendala atau apa itu sifatnya tidak mengikat begitu. Tapi kita alhamdulillah sih ya setiap bulan ini Ya kita sudah berjalan sampai bulan ini sih sudah 6 kali, alhamdulillah. dan masih sejuta terus. Sejuta, Karena alhamdulillah kita kita mikir kan masih ini kan uang umat Ya. ya Mas. Jadi memang harus kita memang harus disiplin untuk itu. Kita ke bank aja disiplin, kenapa sih? Kok ini untuk umat, untuk dari umat dan untuk umat kita nggak disiplin? Yang sejuta ini program si pintar itu Iya. ya? program, bukan si pintar belum lahir waktu itu. ini. Belum. Belum. Masih simpul, masih sejuta itu tetap. Ya, Masih. simpul. Kalau yang 30 juta itu namanya sih pelunasan bergilir ya. Itu memang program dari Intra. Jadi bagi yang kasus-kasusnya itu udah ditangani, kalau sudah terjadi kesepakatan sama bank, udah deadline, harus dibayarkan. Karena kan nggak bisa nunda lagi gitu. Terakhir juga katanya kepala cabang mau ganti. Kalau sampai kepala cabangnya ganti, kita Berubah lagi kan nanti Nanti ini. kebijakannya negonya berubah lagi. Kita mulai dari awal gitu. Maka itu Kita cepat-cepat. Kang Ute langsung bilang, udah nih cepet-cepet aja. Pokoknya pelunasan langsung udah ini dapat pelunasan bergilir sebetulnya. Ya udah. Akhirnya sudah dibayarkan, lunas semua. Bulan Sertifikat kita Februari ambil. awal kita langsung ke di daerah Cideng. Iya Cideng. Daerah Cideng ya, langsung pelunasan, tanda tangan segala macam, serah terima, dan itu direkam ya, di Difoto. foto juga sebagai bukti udah pelunasan. Roya juga sudah semuanya komplit, dokumen-dokumen udah selesai, kita lega banget. Dan yang paling kita rasain setelah selesai riba ini, Lega sekali Mas. satu, kehidupan berumah tangga kita kembali harmonis, alhamdulillah. Iya. Nggak pernah lagi ada Adem aja. berantem-berantem. Nggak ada tuh udah. Yang kedua, usaha kita ini, Berjalan. saya ini berjalan lancar, Alhamdulillah. alhamdulillah sampai sekarang. Malah lebih semakin meningkat, semakin meningkat yang kita tidak pernah duga sebelumnya. Iya. Barangkali hikmah di balik semua ini adalah Allah bilang ini loh, saya pentokin dulu kamu, saya bikin dulu kamu sampai pusing, sampai apa, sampai udah Sampai nggak- benar-benar benar-benar kapok. kapok dan jerah. Nah, setelah itu nanti saya beri kamu jalan yang terbaik gitu. Nah, alhamdulillah ini usaha Resa ini lagi, alhamdulillah deh pokoknya lagi kenceng-kencengnya gitu. Dan kita berharap mudah-mudahan ini tetap bisa berjalan. Dan saya juga di sini kalau bisa saya menghimbau ya kepada masyarakat ataupun orang-orang yang berusaha untuk memulai, untuk artinya mau pinjam ke bank kayak atau apalah itu, jangan janganlah. lakukan itu. Dan jangan sampai dan itu tidak akan ada solusinya, nggak akan ada ujungnya. Itu sama juga kita menyatakan perang kepada Allah. Iya. Dan itu nanti percaya deh nggak rata-rata loh Mas yang Kita- saya lihat orang yang minjem uang ke bank itu ya dengan cara riba, terakhirnya pasti Hancur. itu hancur dan pailit gitu loh. Dan yang saya lihat kebanyakan seperti itu gitu loh. Ya, kita sudah pernah Merasakan, benar-benar, Masya Allah. udah pernah ini, jadi kita cerita pengalaman kita. Ha-ha. Syukur alhamdulillah kalau ada yang rekan-rekan lain ada yang menggugurkan niatnya, yang tadinya udah mungkin udah apply ke bank, Betul. menggugurkan niatnya, wah bahaya nih riba. Betul. Tapi juga kalau ada yang tetap bersikukuh, ya silahkan dicoba. Iya. Saya cuma bisa bilang, ya selamat menikmati nanti ujian dari Allahnya. Iya, betul. Luar biasa. Tidak ada yang menang ketika kita melawan Allah dan Rasulullah ya. Oh Betul. iya, Berperang di sana ya. betul. Karena kita mau berperang sama kampung sebelah aja udah ngerinya minta ampun. Gimana apalagi kita sama mau Allah. ngajakin perang sama Allah sama Rasulnya loh. yang memiliki Luar alam biasa. semesta Jadi kalau ini, masih ada gitu loh. yang ngotot, wah tetap mau pinjem ke bank, ya udah silakan aja. Nanti selamat menikmati aja. Betul. Jadi kalau bagi yang udah tobat, alhamdulillah, mudah-mudahan kita saling mendoakan, semoga kita saling istiqomah ya. Tetap istiqomah, jangan sampai tergoda pinjaman-pinjaman, apalagi pinjaman online, pinjaman segala macam, Ya, kartu iyalah, kredit, pokoknya yang kita terhindar, semoga kita istiqomah. Seperti di pegadaian-pegadaian itu juga, Mas. Menurut saya itu juga itu loh. Artinya
itu juga termasuk riba. Dan itu pernah saya tanyakan kepada Ustadz di tempat kajian saya, itu juga riba gitu. Jadi sebaiknya memang ya itu dihindarilah kalau memang bisa gitu ya. Artinya ya kita udahlah, artinya kita berjalan di yang Alhamdulillah, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Kang Taufik, Intra, yang sudah membantu dan kita, Masya pengurusnya Allah, yang sudah banyak sekali membantu kita keluar dari jeratan riba ini. Luar biasa bantuannya. Mudah-mudahan juga komunitas kita akan semakin berkembang dan semakin maju. Semakin banyak lagi orang-orang yang bergabung, menjauhi riba, dan banyak juga yang kasus-kasusnya nanti tertolong di RCC atau di Institut Guyup ini, sekarang namanya Institut Guyup ya. Jadi sekali lagi untuk anggota-anggota yang sudah bergabung dengan adanya video ini video bukan rekayasa. Sekali lagi saya bilang, demi Allah, ini adalah sebuah kebenaran. Kita tidak melebihkan, tidak mengurangi juga. Ya inilah yang kita alami, dan inilah cerita yang betul-betul sesungguhnya nyata. Ya, inilah yang kita dapatkan dengan bergabung dengan Institut Guyup dan bantuan dari Intra. Maka dari itu kita harus sama-sama berjuang. Kita lawan riba. Hit riba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.